Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cynthia Amelia Octaviana dengan NIM 22103, mahasiswi program studi profesi apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resum kuliah tamu pada mata kuliah Farmasi Industri dengan dosen pengampu Dr. APT Yudi Wicaksono, SSI, MSI, dengan judul materinya adalah Pengembangan Farmasi yang disampaikan oleh PT Interbet Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun pembicara pada kuliah tamu adalah yang pertama Bapak APT Siswanto Tanwat Mojo, SSI, selaku manajer R&D, dan yang kedua adalah Ibu APT Dea Alicia Wulung, SPAM MSI, selaku asisten manajer R&D. Pada video sebelumnya sudah dipresentasikan mengenai materi yang disampaikan oleh APT Siswanto Tanwat Mojo, SSI. Nah, pada part 2 kali ini akan menyampaikan materi yang disampaikan oleh Ibu APT Dea Alicia Wulung, SPAM MSI. Oke, lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, video yang sebelumnya adalah tahap yang keempat, yaitu uji disolusi. Jadi, disolusi ini juga masih berkaitan dengan KCKT dalam pengujiannya, di mana industri punya banyak brand dalam kolom fase diam untuk pengujian HPLC dengan melakukan penyesuaian sesuai USP. Jadi pada fase ini, dalam pengujian HPLC ini, terdapat istilah isokratis atau gradien dalam sistem KCKT. Isokratis itu yang bagaimana? Jadi isokratis ini dilakukan sepanjang menjalankan HPLC. Jadi komposisi fase gerak ini tidak berubah sepanjang waktu atau statis dengan perbandingan 88:12 antara dapar fosfat dengan isonitral. Sedangkan gradien kebalikannya jadi berubah seiring dengan waktu. Lalu apa sih tujuan adjustment ini? Adalah untuk memenuhi kriteria uji kesesuaian sistem dan ketersediaan kolomnya. Jadi di sini ada kriteria penerimaan atau IR dalam disolusi. Jadi kriteria penerimaan ini dinyatakan sebagai Q, mana Q ini berarti atau menggambarkan persentase bobot bahan aktif terhadap bobot label. Jadi umumnya yang masuk dalam kategori itu rentang 75 sampai 80%. Dan ini juga masih tergantung dari monografi mana yang dipakai. Jadi kalau kita lihat di tabel di bawah, ada 3 tahap. Ada tahap S1, S2, dan S3. Dimana kalau pada tahap 1 ini jumlah sampelnya ada 6. Misalnya 6 tablet gitu ya. Jadi bejananya ada 6 dan masing-masing bejana isi 1, jadi sampelnya ada 6. Dimana kriteria penerimaannya adalah tiap unit itu lebih besar daripada Q plus 5%. Andai kata tidak memenuhi, maka akan dilakukan tahap S2. Jadi tidak semua tahap ini dilakukan sebenarnya. Tergantung keadaannya gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, langkah awalnya adalah 1. Jika tidak sesuai, ditambah jadi 12 tablet. Jadi 12 tablet dengan syarat penerimaannya atau kriteria penerimaannya adalah rata-rata unit S1 dengan S2 ini lebih besar dari atau sama dengan Q dan tidak ada unit yang kurang dari Q min 15%. Kalau jika di S2 masih ada yang tidak sesuai dengan kriteria, dalam satu bejana misalnya tidak sesuai dengan kriteria, maka masuklah ke langkah S3. Ditambahkan lagi 12 tablet dan dengan menyesuaikan persyaratan dari S3 ini. Rata-rata 24 unit. Ini tidak lebih besar atau sama dengan dari Q dan tidak lebih dari 2 unit ini kurang dari Q min 15%. Lalu untuk kriteria penerimaan yang full, jadi hasilnya ini dijadikan 1, hasil sampel pun dijadikan 1. Sama, ada tahapannya ada 3.
jenis S1, S2, dan S3, di mana tahap S1 ini jumlah sampelnya 6 dengan kriteria penerimaannya rata-rata jumlah terlarut lebih besar atau sama dengan dari Q plus 10. Sedangkan untuk tahap S2, jumlah sampelnya sama 6 dengan kriteria penerimaan rata-rata jumlah terlarutnya adalah lebih besar atau sama dengan Q plus 5%. Sedangkan yang S3 jumlah sampelnya ada 12 dengan kriteria penerimaannya rata-rata jumlah terlarut lebih besar atau sama dengan Q. Nah, pada uji dia pada uji yang ini di solusi ada yang disebut dengan istilah transfer metode analisis. Transfer metode analisis ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah comparative testing. Jadi, comparative testing ini adalah tes yang atau uji yang paling umum dilakukan untuk metode yang telah tervalidasi. Jadi, sampel homogen ini dianalisis oleh sending unit dan receiving unit. Sedangkan untuk metode yang kedua ada co-validation. Jadi, SU dan RU ini melakukan validasi bersama-sama, tapi metode ini belum tervalidasi. Sedangkan untuk metode yang revalidasi, RU mengulangi validasi bersama, tapi tidak menjamin ekuivalensi hasil SU dan RU maksudnya. Karena apa? Karena pada tahap revalidasi ini, melakukan validasinya tuh sendiri-sendiri, jadi tidak bisa menjamin ekuivalensinya. Untuk yang terakhir ada transfer waiver. Jadi ini dilakukan untuk produk existing atau produk analisis yang telah digunakan. Dan jika personel SU pindah ke RU, jadi perlu penyesuaian gitu ya. Lalu setelah semua langkah dilakukan, penting untuk melakukan tahap yang kelima ini yaitu uji stabilitas. Jadi pada prinsipnya dia ini dilakukan untuk produk yang sudah dikembangkan sebelumnya dengan prinsip yang pertama adalah menjamin stabilitas produk. Yang kedua, menjaga spesifikasi produk dari Farmakopeia Indonesia. Yang kedua adalah dikemas dengan bahan kemas tertentu. Dan yang keempat, prinsipnya adalah disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan dan periode waktu tertentu. Berapa tahun, berapa bulan, dan lain sebagainya. Tujuan dari uji stabilitas ini jelas yang pertama mengenai pengembangan untuk membandingkan formula antara produknya perusahaan dengan produk komparator, apakah sesuai atau tidak. Lalu membandingkan prosesnya, mempertimbangkan bahan kemasnya juga, apakah sudah sesuai dengan produknya atau tidak. Lalu untuk tujuan registrasi, jadi untuk dokumen yang dibutuhkan untuk registrasinya. Lalu untuk post marketnya, untuk melindungi klien dari klaim yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Lalu jenis uji stabilitas sendiri ada 4. Ada stabilitas dipercepat, stabilitas jangka panjang, in-use stability, dan stress testing. Untuk yang in-use stability, pada jenis uji ini tuh merupakan pengujian terhadap produk yang dibuka dan tidak langsung habis. Biasanya ini adalah multiple dose product. Jadi setelah dibuka atau direkonstruksi, jadi yang begitu produk dibuka ini tidak langsung habis. Nah, itu mempertimbangkan masa waktu ini setelah dibuka itu berapa lama sih untuk bertahan atau untuk stabil itu sampai berapa lama sih. Nah, adapun uji stabilitas ini menggunakan jumlahnya 2 batch. Jadi minimal interval pengujian itu di awalnya ada 2 batch dan di akhirnya ada 1 batch. Jadi ketika mengklaim bahwa ini bisa bertahan 24 bulan misalnya, jadi harus ada data di akhir atau mendekati bulan ke-24. Lalu pada stress testing, jadi pada uji stabilitas ini itu produk yang diuji itu diberikan uji ekstrim, entah suhunya dingin, entah apa mengenai cahayanya, mengenai untuk menguji foto stabilitasnya.
Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kapan sih suatu produk itu mengalami kerusakan atau ketidakstabilan saat diberikan stres. Misalnya pada fotostabilitas. Jadi produk itu dikatakan mengalami kerusakan akibat photostability jika terjadi overlap serapan bahan dan spektra sumber cahaya. Misalnya seperti itu parameternya. Lalu yang selanjutnya mengenai desain uji stabilitas. Desain uji stabilitas ini bisa terkait kondisi penyimpanannya, suhunya berapa, RH-nya berapa, dan lain sebagainya, lalu parameter ujinya, spesifikasinya, pemilihan batch, dan waktu pengujiannya, berapa lama. Jadi untuk kondisi penyimpanannya sendiri, Indonesia itu ada di zona 4D, di mana suhu rata-rata long term-nya 30 derajat Celcius dengan RH-nya 75 dan long accelerated-nya 40 40. Untuk acuannya sendiri itu dari studi preformulasi sebelumnya dan produk komparatornya dibandingkan. Lalu sampelnya disimpan di climatic chamber seperti gambar di slide ini. Jadi untuk mempertahankan suhunya tetap stabil dan tidak naik turun, kelembapan dan sebagainya. Untuk yang tadi mengenai pemilihan batch, jadi ini terkait prosesnya, formula, dan kemasan sesuai dengan produk komersial. Adapun jumlah batch-nya itu tergantung apakah dia itu lepas cepat dan zat aktifnya stabil. Jika iya, maka batch yang dipakai adalah dua batch. Sedangkan kalau untuk sediaan lepas lambat atau yang termodifikasi dan zat aktifnya tidak stabil, membutuhkan 3 batch. Lalu untuk waktu pengujian ini terkait dengan interval pengujiannya dan acuan lama pengujian. Misalnya tahun pertama itu biasanya dicek atau diuji setiap 3 bulan, kalau tahun kedua itu setiap 6 bulan, kalau tahun ketiga dan seterusnya itu setiap tahunan. Nah untuk acuannya ada studi preformulasi dan produk komparatornya. Lalu untuk tadi terkait parameter dan spesifikasi pengujian, jadi tidak harus sama parameter dan spesifikasi ini dengan produk jadi tidak harus sama dan butuh justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujiannya. Lalu masuk ke bab yang keenam adalah uji bioavailabilitas dan bioequivalensi. Jadi bioequivalensi ini adalah terkait ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik pada pemberian dengan dosis molar yang sama. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau efeknya sama, terutama untuk produk MITU tadi. Dan dilakukan pada satu golongan yang sama dengan obat kopi pertama dengan kajian. Tadi yang bioavailabilitas ini terkait dengan kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktifnya, lalu bahan aktif yang terserap dari produk obat dan bahan aktif yang akhirnya sampai atau tersedia di tempat kerjanya di dalam tubuh gitu ya. Lalu untuk uji ekivalen sendiri ini tujuannya untuk menentukan apakah produk kopi ini setara atau sesuai dengan produk komparatornya atau tidak. Adapun uji equivalence ini ada dua, ada in vivo, di mana ini terkait uji farmakokinetiknya, farmakodinamiknya, uji klinik dan dengan menggunakan subjek manusia. Yang kedua adalah in vitro. Jadi adalah uji disolusi terbanding sebagai biowafer dengan BCS potensi. Jadi bioequivalence ini tidak harus digunakan, harus dipakai dengan syarat uji disolusi ini digunakan untuk gantinya. Jadi biowafer ini dilakukan dengan kriteria bentuk sedianya sama, tapi potensinya beda. Kriteria yang selanjutnya adalah produsen dan tempat produksi serta proporsi zat aktif BNSP-nya sama, dan terus produsen dan tempat produksinya juga itu zat aktif dengannya sangat poten, di mana jenis dan jumlah SPA-nya sama, fungsinya dapat dikurangi, jenis dan jumlah SPA-nya juga sama persis. Itu bisa dilakukan biowafer. Lalu untuk kriteria bioekivalen, jadi bioekivalen ini ditentukan dari 2 parameter, jadi AUC 0 min T dan Cmax. Dinyatakan
ekuivalen jika rasio antara rata-rata geometrik AUCT per AUCR dan Cmax T per Cmax R ini sama dengan 1. Di mana 90% confidence intervalnya 80,00 sampai 125,00%. Lalu untuk kriteria obat ujinya, jadi obat uji ini harus kriterianya adalah diproduksi pada fasilitas CPOB, sama dengan batch uji disolusi terbandingnya, lalu identik dengan produk komersialnya, di mana besaran batch ini 1/10 skala produksi, atau 100.000 unit. Paling banyak 100.000 unit. Untuk kriteria obat komparator yang menjadi kunci untuk menghasilkan produk yang baik, selama obat komparatornya baik, ya, acuannya baik. Jadi pemilihan batch-nya ini tentu sangat penting, karena sekali lagi ini menjadi acuan. Kemudian sama dengan batch uji disolusi terbanding, di mana perbedaan kadar dengan obat komparator ini kurang dari 5%. Kriterianya adalah obat komparator ini memiliki izin edar di Indonesia. Nah, kalau tidak ada di Indonesia, tidak memiliki izin edar di Indonesia, maka setidaknya obat ini harus terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Dan obat kopi ini yang terbukti ekuivalen dengan obat inovatornya. Lalu pilihan yang lainnya adalah obat ini termasuk dalam daftar prekualifikasi WHO. Lalu uji disolusi terbanding ini, jadi ini adalah pendekatan uji bioekvivalensi, di mana media disolusinya paling menggambarkan kondisi in vitro. Dengan pH-nya 1,2, 1,2, 4,5, 6,8. Lalu dia ini juga kondisinya kompendial, surfaktannya kurang dari 1%, biorelevannya medium. Kemudian untuk parameternya menggunakan F2. Jadi untuk uji disolusi ini digunakan untuk memprediksi apakah produk ini diuji ekuivalensi akan baik atau tidak. Dan untuk kepentingan registrasi juga, untuk biowaiver juga, dengan menghitung similarity factor. Adapun similarity factor ini punya rumus yang seperti ini, di mana RT adalah persentase kumulatif rata-rata obat yang larut dalam setiap waktu sampling dari obat komparator. TT adalah persentase kumulatif rata-rata obat yang larut pada setiap waktu sampling dari obat uji, dan N adalah jumlah titik sampling. Di mana aturan dalam F2 ini, yang pertama adalah minimal 3 titik sampling, tidak termasuk 0, minimal 12 unit untuk setiap obat. Aturan yang ketiga adalah titik sampling kedua obat harus sama dengan keduanya harus sama antara komparator dengan produk kopinya, dan ada menit ke-15 harus tercatat. Lalu jika 15 menit itu persen terlalu kedua obat itu lebih dari 85, itu berarti disolusinya sangat cepat dan F2 itu tidak dihitung. Lalu aturan yang selanjutnya adalah tidak lebih dari 1 nilai rataan dari setiap titik sampling lebih dari atau sama dengan 85% setiap obat. Dan aturan yang terakhir adalah titik sampling dengan persen terlarut lebih dari 85% yang kedua tidak, dan seterusnya tidak diikutkan. Batasnya 85% untuk yang menit ke-15. Baik, untuk part 2 oleh Ibu APT Alicia Wulung S.Pharm MSc selaku Asisten Manajer R&D PT Interbat telah selesai. Jadi untuk materi ini sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya.